Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan seluruh mahasiswa mahasiswi dari manajemen F semester 4 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan uh, terlebih dahulu kita mengucap syukur, alhamdulillah, dan segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar di kelas manajemen 4 manajemen 4F ya. Nah, mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian juga diberikan kemudahan dalam menyerap dan mengimplementasikan berbagai ilmu baik yang positif demi tercapainya kemaslahatan. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi diri kita juga. Kemudian tak lupa sholawat serta salam juga semoga tetap dicurah-curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabat tabi'in, seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Baik, mahasiswi dan mahasiswa semester 4 kelas F ya, yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini Rabu tanggal 30 ya Maret, ini merupakan hari Rabu yang terakhir ya menjelang bulan suci Ramadan ya. Dan bagi umat yang melaksanakan, terutama Muslim, Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum nanti, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan saum kita di bulan ini kelak nanti ya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga kelancaran ya. Sebelum melaksanakan ibadah saum ini juga tak lupa saya mengucapkan selamat, kemudian yang kedua mengaturkan permohonan maaf. Bukan barangkali lagi ya, mungkin pastinya ada kesalahan, kesilapan yang kita lakukan, terutama oleh saya sebagai seorang dosen terhadap Anda semua dan seluruh alam ini. Mudah-mudahan sebelum melaksanakan ibadah saum kita sudah sama-sama mengubarkannya. Jadi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, disadari maupun tidak disadari, yang besar maupun yang kecil, dimohon ya, karena ya namanya manusia pasti ada banyak hal-hal yang memang luput dari kendali kita. Maksud kita baik, terkadang terterimanya itu kurang baik, jadi mohon dimaafkan ya. Selanjutnya hari ini bahwa pokok bahasan kita di mana manajemen funding ya, jadi fungsi-fungsi manajemen dari mulai perencanaan, planning, kemudian tentang penghimpunan dana. Ini kelompok pertama sudah siap ya. Ini terdiri dari yang Taufik Firdaus, ya. Kemudian Nugi Firdaus dan Sally Yulianti dari manajemen F ini sudah siap untuk presentasikan untuk kita hari ini, dan beliau-beliau ini sudah berusaha maksimal untuk mendiskusikan tentang tema dari manajemen funding ini, dari mulai pencarian materi, kemudian mendiskusikan, bahkan membuatkan tugas seperti yang diberikan, terutama untuk pembuatan makalah, kemudian PPT-nya ya, dan alhamdulillah setelah masuk kemudian saya berikan sebuah apresiasi melalui penilaian juga bagus ya, dan mudah-mudahan hal ini menjadikan kita
kompetensi, walaupun ini merupakan kompetensi yang umum, yang sudah umum, karena yang kuliah maupun tidak sudah mampu membuatkan sebuah materi seperti ini. Tapi paling tidak jika Anda nanti di masyarakat, di tempat kerja, ya, diberikan kesempatan, entah itu ide-ide Anda, entah itu memang menyangkut tupoksi pekerjaan Anda diberikan kesempatan dan diwajibkan untuk memberikan presentasi, kemudian dengan PPT yang harus Anda buat, gitu ya, paling tidak punya pengalaman tersendiri, gitu, mumpung sekarang masih semester 2, gitu. Adapun tema dan konteks kita terkait dengan mata kuliah, yakni manajemen perbankan. Jadi sangat mengapresiasi ya dengan hasil pekerjaannya, dan saya kira teman-teman yang lain tidak menganggap bahwa ini juga sebagai sebuah pekerjaan yang mengada-ngada dari dosen kepada Anda, gitu ya, sehingga merasa terbebani. Saya kira tidak ya. Karena seluruh pembelajaran yang ada yang terbebankan itu sebetulnya sama-sama belajar, termasuk saya juga dalam rangka mengevaluasi apakah dengan teknik metode penugasan seperti ini sampai kepada Anda. Karena terus terang di online seperti ini, pada saat kita terus-terusan ceramah, gitu ya, apalagi melalui virtual, gitu, kadang-kadang kan bukan bersudon ya, kadang apa mahasiswa ini mendengarkan atau tidak, kemudian apa memang kuotanya cukup, kan begitu ya. Nah, sehingga dengan penugasan ini paling tidak setiap kelompok itu sejauh sebelum presentasi kan sudah mempelajari. Walaupun saat terpresentasikan ya belum tentu juga ya semuanya juga siap dengan menyimak baik itu kuotanya yang memang terhambat ataupun sinyalnya. Tapi paling tidak dengan channel YouTube seperti ini yang sekarang kuotanya sedang tidak ada juga bisa menyimak ulang, kemudian bisa melalui temannya diunduh nanti menyimak offline. Nah, ini bisa seperti itulah banyak cara, sehingga mudah-mudahan bisa menjembatani antara keluhan-keluhan mahasiswa yang kesulitan dengan sinyal, kemudian kuota juga. Ya. Baik, hari ini rekan Taufik Firdaus, kemudian Nugi Firdaus, ini sama-sama Firdaus ya, Marga Sally Yulianti juga ini siap mempresentasikan. Jadi jika saya berikan prolog yang funding ini memang tentang menghimpun dana. Kenapa harus menghimpun dana? Karena salah satunya bank itu butuh untuk operasional ya. Salah satu operasionalnya adalah karena bank ini lembaga keuangan, yaitu proses manajemen lending, gitu ya. Nah, pada saat lending itu atau pemberian kredit ya, itu mereka punya di manage ya, punya target, misalnya hari ini sekian miliar gitu ya, dengan beberapa kontrak akad dengan nasabah, gitu ya, penandatangannya ada yang mungkin 10 juta, ada yang mungkin 5 juta, ada yang mungkin 15, tergantung hasil analisisnya ya. Nah, pada saat pemberian kredit untuk operasional, termasuk operasional juga tidak hanya untuk aktiva produktif pemberian kredit ya, termasuk juga untuk pemberian aktiva tetap itu yang mendukung terhadap operasional seperti halnya kendaraan, kemudian komputer, kan itu juga perlu dibiayai ya. Nah, beberapa sumber dana yang untuk membiayai di poin aktiva itu salah satunya adalah aktiva produktif, aktiva tetap, kemudian juga biaya gaji dan lain-lain ya. Nah, itu bersumber dari hasil penghimpunan dana. Karena operasi terutama pembiayaan kredit. Karena kalau biaya itu berisiko kalau bersumber dari hasil penghimpunan dana. Justru biaya-biaya itu bersumber awalnya dari penghimpunan dana yang diproduktifkan dalam bentuk kredit, nanti hasil pendapatan dari kredit itu yang bisa membiayai dari biaya-biaya termasuk biaya gaji. Jadi pada akhirnya tetap saja biaya itu bersumber dari sumber dana gitu, tetapi bukan berarti sumber dana hasil simpanan langsung dijadikan untuk penggajian, bukan, diolah dulu dalam operasional, di kredit, nanti saat sudah mendapatkan laba, nah laba itulah yang salah satunya
peruntukannya untuk menutup biaya-biaya. Begitu. Jadi pada akhirnya emang kalau di kripsi itu menjadi variabel X, Y, Z gitu. Jadi tidak bisa X langsung ke Z karena kalau sumber dana dipakai untuk biaya-biaya itu berisiko besar gitu. Tapi X-nya itu diolah dulu melalui Y gitu, aktiva produktif. Jadi misalkan kalau mau dibuat judul kripsi, pengaruh penghimpunan dana terhadap aktiva produktif dan berimplikasi pada biaya-biaya. Nah, bisa seperti itu. Jadi pada akhirnya biaya-biaya itu bisa tertutupi dari hasil aktiva produktif atau biaya operasional kredit, manajemen kredit nanti ya, manajemen lending kelompok berikutnya. Nah, kita mampu mengolah manajemen lending dengan baik, termasuk bisa lebih besar volume kredit, pemberian kreditnya, jika hasil fundingnya, manajemen fundingnya itu juga berhasil gitu dengan baik gitu. Gitu. Nah, salah satu sumber dana itu funding itu kan ada 3 ya. Mungkin nanti kelompok ini juga menjelaskan. Yang pertama itu modal sendiri. Biasanya modal sendiri bank itu bersumber dari owner, para pemegang saham ya. Jadi pemiliknya, jika BPR Sumedang kan pemilik ownernya Pemda Sumedang, BJB Pemda Provinsi, Bank Mega misalnya Pak Herul Tanjung, kemudian BRI itu karena BUMN itu ownernya pemiliknya pemerintah. Jadi ada owner, nah itu modal sendiri ya menurut pemegang saham. Tetapi seberapa banyaknya pun pemegang saham menanamkan sahamnya di situ, nanti diputar di aktiva itu salah satunya paling besar itu bahkan ke aktiva produktif ketimbang di aktiva tetap. Kenapa? Karena aktiva produktif lah yang manajemen lending inilah yang sebetulnya akan menghasilkan. Bahkan kalau bisa mah 100% sumber dana itu diolah di aktiva produktif. Tapi kan untuk mendapatkan aktiva produktif juga perlu pendukung. Itu aktiva tetap, kayak komputer, printer. Untuk mengetik akadnya kan perlu pendukung aktiva tetap. Sehingga sebagian dana yang bersumber tadi dari hasil funding itu ya diberikan juga untuk aktiva tetap. Cuma yang jangan itu adalah sumber dana sudah masuk baik dari pemegang saham, dari pinjaman pihak lain, dari masyarakat, tabungan, setelah dapat malah dibelikan aktiva tetap, beli komputer, beli gedung, iKredit tidak ada, itu salah. Sehingga nanti biaya-biaya tidak akan tertutupi, karena biaya itu bersumber dari hasil laba operasional, manajemen lending, kredit ya, yang awalnya juga bersumber dari penghimpunan dana. Gitu. Jadi yang harus diperbesar adalah manajemen kredit atau operasional atau aktiva produktif. Bahkan jika mau 100% sumber dana itu harusnya digunakan oleh aktiva produktif. Karena produktif yang nanti akan menghasilkan, termasuk nanti sumber dana yang berasal dari modal sendiri yang dari perkiraan modal cadangan, kemudian laba tahun berjalan itu kan didapatnya juga dari profit yang didapat dari operasional aktiva produktif begitu. Cuma karena operasional produktif juga membutuhkan pendukung, maka dari itu perlu disupport aktiva produktif. Nah, prosentasi untuk aktiva tetap. Prosentasi untuk pembelian aktiva tetap kalau bisa jangan lebih dari 10% aset ya. Gitu. Misalnya untuk pembelian kendaraan, untuk pembelian gedung. Makanya kalau belum melebihi 10% gedung jangan dulu beli, kendaraan jangan dulu beli, sewa aja dulu, seperti itu. Nah, funding itu selain dari modal sendiri, para pemegang saham, ada juga yang dari pinjaman pihak lain. Nah, saya kira pinjaman pihak lain jangan terlalu besar ya, karena berarti sumber modal perusahaan ini bersumber dari pinjaman ya pihak lain. Ini tidak baik dan nanti akan menyebabkan sebuah perusahaan atau perbankan yang kurang sehat ya nantinya. Gitu. Kemudian ada yang sumber dana dari penghimpunan dana pihak ketiga, masyarakat. Nah, inilah sebetulnya yang kita maksud di sini funding dana. Memang benar funding dana itu ada dari para pemegang saham, kemudian dari pihak ketiga, tapi saya kira ini tidak terlalu ini ya, artinya
penekanan kita ini funding ini kepada dana pihak ketiga masyarakat melalui simpanan gitu kan, belum tentu juga masyarakat mau menempatkan dananya di bank kita gitu ya. Jadi inilah nanti yang dikupas banyak di kelompok satu ini gitu. Baik, itu sekedar prolog saja, lebih detailnya kita akan simak bersama ya hasil diskusi dari kelompok pertama ya, yang terdiri dari M. Taufik Firdaus, kemudian Nugi Firdaus, dan Sally Yulianti. Dan saat ini saya kira M. Taufik Firdaus, Nugi sudah ada di hadapan kita, bahkan slide-nya pun sudah ada di hadapan kita. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada rekan Nugi Firdaus, M. Taufik Firdaus, dan Sally untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi semuanya, saya Nugi Firdaus selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumayadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi dan telah meluangkan waktu untuk menghadiri presentasi kami, dan juga kepada teman-teman yang telah ikut serta hadir untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama adalah Muhammad Taufik Firdaus selaku presentator, dan yang kedua adalah saya sendiri Nugi Firdaus sebagai moderator, dan yang ketiga adalah Sally Yulianti dengan presentator kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kali ini dengan materi yang akan disampaikan, yaitu manajemen funding atau penghimpunan dana bank, yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Taufik Firdaus. Kepada saudara Taufik Firdaus, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara Nugi. Di sini saya pertama yaitu pengertian funding. Ya, funding berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengumpulan. Dikatakan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata himpun, adalah berkumpul, ditambah dengan imbuhan dana menjadi penghimpun, yaitu proses, cara, upaya menghimpun. Sedangkan maksud dari kata tersebut atau penjelasannya adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana atau funding merupakan salah satu kegiatan utama bank yang merupakan kegiatan usaha dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat atau menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. B. Manfaat funding. 1. Bagi bank. Dengan berhasilnya bank menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk memberi pinjaman, pembiayaan, atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. 2. Bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif. 3. Bagi pemerintah. Dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi. C. Maksud dan tujuan funding. Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah: 1. Sebagai dana operasi bank. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan pinjaman bentuk pembiayaan atau kredit. 2. Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. 3. Produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan. Sekian materi yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Sally. Terima kasih kepada saudara Taufik.
Materi selanjutnya yang akan disampaikan yaitu mengenai macam-macam funding. Berdasarkan pengertian funding, dapat disimpulkan bahwa sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas, dan lembaga lain. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 2. Cadangan laba, merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. 3. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahunan berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Sumber dana yang dimaksud adalah giro, tabungan, dan deposito. 1. Simpanan giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. 2. Simpanan tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya. 3. Simpanan deposito, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan. Pembagian jenis simpanan ini dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua. Perolehan dari dana ini antara lain: 1. Pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan tidak mampu membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. 2. Pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. 3. Surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. 4. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga ini yang memberikan jaminan pinjaman kepada bank hingga mencapai 2 miliar. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Taufik dan Sally yang telah memaparkan materi dari presentasi tersebut. Dapat saya simpulkan bahwa funding merupakan salah satu kegiatan utama bank untuk penghimpunan dana. Funding memberikan manfaat tidak hanya untuk bank tetapi masyarakat dan pemerintah dan bertujuan untuk dana operasional bank, alat pemerintah melakukan kebijakan moneter, dan sebagai produktivitas dana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Taufik, Nugi, dan Sally yang sudah mempresentasikan hasil diskusi pencarian materinya ya. Tadi sudah bagus, di mana tema manajemen funding penghimpunan dana sudah disampaikan ya, jadi oleh kelompok pertama ini. Dan saya mengomentari tadi atau menegaskan kembali bahwa tadi topik tadi dalam menyampaikannya bagus ya, jadi bukan bagus ininya tapi suasananya di halaman ya gitu, jadi enak
tenang, angin, sepoi, gitu ya. Nah, banyak ini apa tuh anak-anak yang sedang main gitu, jadi suaranya masuk ya. Baik, terima kasih Pik. Nah, tadi Opik sudah menyampaikan dan menjelaskan tentang pengertian funding gitu ya. Dan memang tadi seperti yang saya di prolog sampaikan bahwa itu memang dari funding ini sebagai intermediasi antara yang kelebihan dana dengan kekurangan dana. Jadi yang kelebihan dana itu dalam bentuk simpanan yang nabung, nah bagi bank itu menjadi funding, menghimpun dana gitu ya, sebanyak-banyaknya untuk diputar kepada yang membutuhkan kredit gitu ya. Sehingga tadi disebut dengan intermediasi antara debitur dan kreditur gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, cuma masalahnya kita mau menghimpun dana sebanyak-banyaknya itu tidak mudah, mengingat bank yang menjadi kompetitor kita ini tidak sendirian ya, ada bank lainnya juga yang melakukan funding yang sama ya gitu. Dan maka dari itu perlu dilakukan sebuah manajemen yang bagi bank bagus ya tentang bagaimana kualitas produk, kelebihan gitu, karena banyak masyarakat nasabah yang menjatuhkan hati untuk menabung itu salah satunya jika ukurannya untuk dapat bunga yang besar itu mereka ke BPR, karena BPR itu dirasa lebih besar daripada bank umum. Jadi kalau Anda nabung di BPR pasti bunganya agak lebih besar dari bank umum, dari BRI, dari BNI gitu ya. Cuma sayangnya setingkat BPR ini dari sisi produk gitu ya, termasuk layanan dan kualitas produk tidak mampu melayani aspek-aspek virtual lainnya seperti mobile banking, dia tidak memiliki fasilitas itu. ATM juga tidak memiliki, sehingga bagi teman-teman yang nabung di BPR kemudian dia ini eh, mau bertransaksi secara virtual ataupun butuh uang di luar kota itu agak kesulitan. Kenapa? Karena BPR tersebut belum memiliki jaringan perbankan yang luas, kemudian ATM yang di mana-mana, berbeda misalnya dengan bank umum kayak BRI gitu ya. Jadi Anda nabung di BRI Sumedang, kemudian lagi main ke Makassar, kemudian butuh uang, di situ ngambilnya enak, bahkan sudah terintegrasi dengan ATM bank lainnya, walaupun memang kena jasa ya, kena fee ya gitu. Nah, BPR tidak ada. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak mempermasalahkan tentang layanan, artinya jarang keluar kota, domisili juga tetap di Sumedang, tetapi membutuhkan laba yang banyak, yang besar, yaitu BPR menjadi pilihan. Sehingga bagi BPR di situ masih ada segmen-segmen yang menyasar orang-orang yang butuh agak laba lebih besar. Nah, sehingga penghimpunan dana untuk BPR sudah barang tentu harus disadari harus menyasar orang-orang yang menginginkan bunga agak tinggi gitu, seperti itu. Tetapi bagi mereka BPR yang menyasar tentang layanan, mereka akan tahu diri bahwa itu bukan pangsa pasar mereka. Karena dipaksa pun atau tidak, nanti jawabannya pasti ada fasilitas ini enggak, ada fasilitas ini ya, di kita enggak ada. Pada akhirnya dia tidak menjatuhkan hati menabungnya di BPR kita. Gitu. Pasti dia cari bank-bank yang punya fasilitas. Nah, bagi bank yang umum yang punya fasilitas, nah itu akan menyasar konsumen potensial masyarakat yang akan nabung yang mengandalkan dan menginginkan fasilitas tadi. Tapi tentu saja sebagai bank umum juga kita tidak sendirian karena banyak juga bank umum lainnya yang memiliki fasilitas yang sama, misalnya BRI, Mandiri, BNI, CIM, Niaga, kemudian Bank Mega, banyak bank-bank umum lainnya, Citibank gitu yang sudah, sehingga bagaimana caranya konsumen itu menjatuhkan hatinya supaya nabungnya di bank kita, yaitu ada manajemennya, ada strateginya begitu ya. Jadi tidak mudah dalam implementasinya. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Taufik bahwa manfaat itu bagi bank jelas ya, kalau memang Anda ternyata menjatuhkan tabungannya itu menabungnya di bank saya, berarti bagi saya bank itu memiliki sumber modal dana tadi dari menghimpun dana dari kelas F, seluruh kelas F nabungnya di bank saya, tidak di bank yang lain. Berarti bagi bank saya itu bermanfaat untuk
operasional apa. Jadi kalau ada yang butuh kredit kan salah satu sumber dana yang diputar ke kredit itu adalah dari dana simpanan Anda, yang itu manfaat. Kemudian untuk pemilik uang, untuk Anda yang nabung, ya itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya tidak hanya bunga, fasilitas yang didapat seperti mobile banking, SMS banking, Anda mau belanja cukup di gesek aja, kemudian cukup di apa ininya transfer lewat m-banking dan lain sebagainya, bayar listrik, bayar telepon, semua fasilitas cukup ada di HP kan gitu, selama saldonya ada. Nah, ini kan memfasilitasi keuntungan ini juga. Jadi nggak usah ngantri, tidak usah pergi kemana-mana, cukup di rumah saja, cukup di kendaraan saja, bahkan kasar nama sambil di toilet saja ini bisa melakukan transaksi-transaksi yang luar biasa banyak gitu ya, bisa seperti itu fasilitas keuntungan yang didapat ya. Jadi keuntungan yang didapat tidak selalu bentuknya kompensasi atau finansial ya, seperti itu. Jadi banyak keuntungan. Kemudian bagi pemerintah jelas pemerintah sangat dibantu karena roda ekonomi bisa berjalan dengan baik ya, karena di sisi lain ada para pelaku usaha yang membutuhkan modal bagi operasional usahanya, tetapi kebingungan dananya dari mana. Nah, di sisi lain ada orang-orang yang di rumahnya ada uang, dan kalau disimpan di rumah itu kan terjadi tidak produktif gitu. Kalau disimpan di bank itu akan menjadi jembatan, tadi kata Taufik, intermediasi ya antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Nah, kemudian tujuan funding tadi disampaikan oleh Shelly sebagai dana operasional. Jelas tadi Opik juga dari awal dana operasional. Jadi hasil funding, hasil menghimpun dana dari tabungan itu menjadi dana operasional bagi kelangsungan aktiva produktif, ya, operasional dari kredit gitu. Yang pada akhirnya biaya-biaya juga bisa terbiayai karena semakin besar dana operasional kepada kredit besar gitu, besar kemungkinan laba yang didapat juga akan besar ya, walaupun tidak demikian juga kalau kemacetannya tinggi ya tidak berarti apapun. Nah, jika dana operasional tinggi, kredit tinggi, maka besar kemungkinan pendapatan pun akan tinggi, dan jika pendapatan tinggi, gaji kemudian biaya-biaya lainnya juga bisa tertutupi, bahkan kesejahteraan bisa tercipta ya dengan baik gitu. Jadi seluruh karyawan bisa sejahtera. Kemudian produktivitas tidak idle tadi ya. Jadi sudah dijelaskan saya kira. Jadi jika dana yang kelebihan dana itu uang disimpan di rumah, di celengan, ini kan tidak produktif ya. Artinya tidak banyak orang yang masyarakat yang mampu menikmati. Tapi kalau disimpan di bank, nanti akan menghubungkan antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Kemudian tadi juga Sally menyampaikan macam funding ya. Tadi dari prolog awal saya sudah menyampaikan juga bahwa macam itu ada 3 ya. Pertama dari modal sendiri ya, yang salah satunya dari saham, para pemegang saham. Kemudian yang kedua dari cadangan laba. Nah, cadangan laba ini didapat dari hasil profit ya. Jadi keuntungan selama 1 tahun buku yang dari laba itu tidak semuanya dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi beberapa itu prosentasinya berapa itu dijadikan cadangan-cadangan. Dan itu akan masuk menjadi modal sendiri. Kemudian ada laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi diantaranya satu adalah laba tahun berjalan. Jadi tahun buku kayak sekarang tahun 2012 ya. Nah, ini masih bulan Maret. Nah, keuntungan tadi di Januari, Februari yang terakumulasi itu laba tahun berjalan. Dan itu posisinya akan ada di modal. Kemudian laba tahun berjalan yang belum dibagi adalah laba tahun sebelumnya, misalnya 2021, 2022. Tapi saat rapat pemegang saham itu belum dibagikan. Siapapun pemegang saham belum mendapatkan labanya. Jadi ditahan dulu. Mengingat kita masih butuh permodalan. Bisa saja seperti itu. Kemudian dana masyarakat. Nah, ini dana masyarakat yang didapat dari tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya ya. Dan dalam konteks manajemen funding yang banyak dibahas adalah manajemen funding terhadap dana masyarakat ini gitu. Bagaimana strateginya, bagaimana produknya, apa ada event kegiatan tentang program hadiah yang dapat mobil dan lain sebagainya, itu dalam rangka menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang nanti akan dioperasionalkan ke manajemen kredit ya, manajemen lending.
Kemudian dana pinjaman pihak lain. Saya kira dana pinjaman pihak lain ini saat terjadi kekurangan, mendesak, ini mau tidak mau harus pinjam kepada pihak lain. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak. Sumber operasional bank kita ini yang bersumbernya itu dana dari pinjaman pihak lain. Karena berat ya, dana pihak lain ini harus diberikan keuntungan ya. Jadi ada bunganya juga yang sangat tinggi sehingga sangat berat bagi bank kita kalau sumber dananya banyak bersumber dari dana pihak lain. Nah itu barangkali saya menambahkan apa yang sudah disampaikan kelompok pertama, Kang Taufik, Nugi, Sally, dan terima kasih atas kinerja kelompok Anda yang sudah memberikan tugas sesuai dengan waktu, tidak telat, kemudian materinya juga cukup bagus, kemudian tinggal sekarang barangkali ada sesi diskusi, ada teman Anda yang memang mau bertanya, jadi mohon Taufik, Nugi, Sally, tidak beranjak dulu dari tempat Anda untuk menyimak sampai waktu perkuliahan habis ya, jam 9.30 ya. Dan pada kelompok setelah ini ya, kelompok 2, mohon untuk memberikan tugas baik makalah, PPT maupun videonya 2 hari sebelum hari Rabu ya, artinya hari Senin, syukur-syukur Minggu juga sudah diberikan. Kenapa? Karena kelompok Sally, Nugi, Taufik saja bisa. Mereka pada saat diberikan penugasan berarti punya durasi waktu 1 minggu, sementara kelompok 2 sebetulnya punya waktu dari minggu kemarin dan sekarang masih punya waktu seminggu lagi. Jadi jangan sampai telat ya memberikan tugasnya. Jadi direncanakan dengan baik dengan tim kelompoknya. Terlebih kelompok 3, 4, 5, 6 itu hari ini juga harusnya sudah dibuat. Jangan menunggu, wah masih lama. Nanti kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apakah ada yang sakit saat nanti mau presentasi, apakah ada yang izin atau yang lain halnya. Jadi lebih cepat, lebih bagus buatkan. Nanti simpan di drive. Nah, nanti kalau sudah beres semua kan, kalaupun nanti harus dikirim minggu keempat, ketiga, keempat, ya itu tidak masalah karena seluruh tugas Anda sudah beres dan sudah tersimpan di drive Anda. Sehingga saat nanti tugas itu harus dikirim, Anda sebenarnya sudah membuatkan, tinggal kirim link drive-nya aja kepada dosen. Ini ya beberapa hal-hal yang mesti saya sampaikan sehingga tidak kejadian saat presentasi, video dan presentasinya belum diberikan seperti itu. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah sangat tepat waktu untuk memberikan tugasnya ya. Jadi Taufik, Nugi, Sally. Selanjutnya kelompok 1 silahkan dicatat apa yang menjadi bagian diskusi. Kalau memang ada yang didiskusikan kemudian dijawab, nanti saya menyimak apa jawaban itu sesuai dengan apa yang ditanyakan, dan itu juga mendapat penilaian, termasuk yang bertanya juga pasti mendapatkan nilai keaktifan. Baik, itu saja saya kira untuk hari ini ya. Silakan, mohon maaf juga dari saya apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalaupun ada benar itu sudah barang tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah itu juga sudah barang tentu kebodohan dan kehilapan saya sebagai manusia biasa ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.